Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadil amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun antum berada, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang singkat ini. Kita akan menyampaikan satu pembahasan tentang keutamaan meneladani pemuda yang brilian. Ada beberapa alasan yang selainnya kita fahami berkaitan dengan tema ini. Yang pertama adalah al-insanu majbulun ala ta'assi. Manusia itu secara fitrah, secara alami, dia akan cenderung suka meniru orang lain. Ya, tidak hanya anak kecil. Sebagian orang mengatakan anak kecil itu adalah peniru yang tulen dan handal. Bahkan kita mengatakan manusia secara umum itu memiliki sifat suka meniru. Dan ada banyak dalil yang menyatakan hal tersebut, ya, baik dari hadis Nabi SAW ataupun pernyataan orang-orang yang bijak. Di antaranya disebutkan di dalam satu hadis yang Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyangduril mar'u man yukhaliluhu. Ya, manusia itu akan berjalan di atas agama temannya. Maka hendaknya masing-masing kalian, masing-masing kita melihat dengan siapa dia berteman. Kenapa? Karena memang sifat asli manusia, dia suka meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, lingkungan seseorang itu sangat membentuk karakter diri seseorang, agama seseorang, akhlak seseorang. Dan segala hal akan terpengaruh oleh orang-orang yang dia kagumi, oleh orang-orang yang dia sering berada ya bersama orang-orang tersebut. Jadi manusia secara fitrah, secara alami, dia memiliki sifat suka meniru. Di dalam pepatah lain dikatakan as-sahibu sahib, ya, seorang teman itu akan menarik temannya. Kalau teman kita buruk, maka kita akan tertarik menuju kepada keburukan. Kalau teman kita orang yang soleh, maka kita akan tertarik menuju kepada kesolehan tersebut. Jadi hal ini memotivasi kita untuk meneladani para pemuda yang brilian dan memilih teman-teman yang baik. Sahabat muslim dimanapun antum berada, kemudian poin yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ya untuk meneladani orang-orang yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala ya memerintahkan bahkan kepada orang-orang yang soleh sekalipun untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh pula. Di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir, dan bersabarlah, nafsaka, jiwamu itu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya, bil ghadati wal ashi, di waktu pagi dan sore hari. Ini perintah dari Allah untuk kita semua agar kita itu senantiasa berjalan, beriring, berteman, bersaudara dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Yuriduna wajhah, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan pernah matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena mengharapkan kenikmatan dunia. Jangan pernah kalian bergaul dengan orang-orang yang tidak baik hanya karena mengharapkan kenikmatan dunia. Jangan ditukar ya persahabatan dengan orang-orang yang soleh, meneladani generasi muda yang brilian hanya karena kita ingin mencicipi kenikmatan dunia yang tidak seberapa. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kalian pernah mentaati
orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Jangan menuruti ucapan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Kita berteman di kampus, di sekolah, di pesantren, atau di tengah masyarakat, ada pemuda yang jarang berzikir, ia tidak mengaji. Jangan ikuti ucapan mereka, dilarang oleh Allah. Karena akhlaknya tidak baik, maka ia akan mengajak kita kepada keburukan. Wattaba'a hawah, dan jangan ikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusan dia itu adalah menjadi orang-orang yang melampaui batas. Sahabat muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya secara khusus ya disebutkan oleh sebagian ulama kita, perintah kepada Nabi agar sering-sering bersahabat dengan ahlu suffah, para sahabat Nabi yang fokus mempelajari agama, dan mereka orang-orang miskin yang tinggal di serambi masjid. Ya. Karena berteman dengan orang-orang ini adalah kebaikan, dan jangan berpaling dari mereka hanya karena ingin berteman dengan orang-orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, meskipun mereka bergelimang harta dan dunia. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua agar meneladani orang-orang yang baik. Poin pertama, kita menyampaikan manusia secara alami memiliki sifat suka meniru. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang baik, ya. Dan memilih teman-teman yang baik karena kita akan meniru perilaku mereka, meniru akidah mereka, meniru akhlak mereka, meniru muamalah mereka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan dari orang-orang yang tidak peduli di dalam berteman. Orang-orang yang tidak selektif di dalam memilih idola. Dia tidak mau meneladani pemuda-pemuda yang brilian. Dia lebih suka meneladani orang lain hanya karena ingin mengikuti hawa nafsu atau ingin mencicipi ya kenikmatan dunia yang sifatnya sedikit dan sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Akan datang satu hari orang-orang yang zalim, mereka akan gigit jari. Mereka menggigit tangan mereka. Yaqulu, sembari berkata, "Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Aduhai seandainya aku dulu mengambil ya jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aduhai seandainya saya dulu berteman ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai seandainya dulu saya tidak berteman dengan si fulan. Penyesalan. Karena seseorang tidak meneladani generasi yang baik, dia lebih suka mengidolakan orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli dunia yang tidak memiliki kecemburuan agama, tidak memiliki sepercik semangat untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Dia lebih suka mengikuti fashion, mengikuti perkembangan kuliner, mengikuti perkembangan musik, mengikuti dan lalai bahwa manusia hidup tidak akan lama. Aduhai seandainya dulu saya tidak berteman dengan si fulan itu. Laqad adallani 'anidz dzikri. Sungguh teman saya dulu telah melalaikan saya dari berzikir. Idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya. Dan adalah syaitan itu dia senantiasa menghinakan manusia. Dan disebutkan dalam beberapa referensi, di antaranya di dalam tafsir At-Tabari, ijtama'a, ini ada sebab turunnya ayat ini. Disebutkan di sana bahwa ijtama'a Uqbah bin Abi Mu'id wa Ubay bin Khalaf. Ada seorang namanya Utbah dan Ubay bin Khalaf. Wa kana khalilaini, dua-duanya adalah sahabat dekat, sahabat karib. Khalil itu artinya sahabat yang sangat dekat, yang saling mencintai. Faqala ahaduhuma li sahibihi, salah satu berkata kepada saudaranya, "Balaghani annaka ataita Muhammadan." Aku telah mendengar kabar bahwasanya engkau mendatangi Muhammad. Fastama'ta minhu, dan engkau mendengar ucapan Muhammad. Wallahi la arda anka, demi Allah saya tidak ridho terhadap perilakumu itu. Hatta tatafalla fi wajhihi wa tukadzibahu, sampai engkau meludahi wajahnya Muhammad dan engkau mendustakan Muhammad. Falam yusallithu Allahu ala dzalik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya sahabat yang telah beriman ini tidak menuruti
permintaan sahabatnya yang masih kafir tadi. Faqutila Uqbatu yauma Badrin sabra, sehingga Uqbah itu terbunuh pada peristiwa Badar. Wa amma Ubay bin Khalaf, adapun Ubay bin Khalaf, ini sahabat yang sesat tadi, ya. Faqatalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuhnya biyadihi dengan tangan beliau yauma Uhudin, ya, pada waktu peristiwa Uhud. Dan ayat tadi turun untuk dua sahabat tadi, ya, sehingga salah satu di antara keduanya itu merasa menyesal. Aduhai, seandainya dulu saya mengikuti jalannya Rasul bersama sahabat dulu. Ya, kenapa saya memilih jalan kesesatan? Aduhai, seandainya saya tidak berteman dengan teman saya dulu, karena dia melalaikan saya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang pemuda muslim, seorang pemudi muslimah yang bijaksana, yang cerdas, dia akan selektif memilih idola. Dia akan meneladani generasi yang baik, yang soleh, yang brilian, yang berprestasi di bidang agama dan dunia. Karena dia meyakini bahwa persahabatan yang dibangun di atas ukhuwah imaniyah itu akan lebih kekal dan lebih membanggakan, dan tidak akan ditimpa oleh penyesalan kelak ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil kita. Sehingga poin ini menjadi sangat penting agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal karena salah bergaul, salah meneladani, dan salah berteman ketika dia hidup di dunia. Selanjutnya adalah syariat kita ini, ya, para ulama kita rahimahumullah sangat menganjurkan kepada kita untuk berteman dengan orang-orang soleh dan meneladani mereka. Ya, kalaupun kita tidak mampu mencapai kesolehan yang mereka lakukan, minimal kita berusaha untuk meniru-menirunya. Ya, dalam sebuah syair dikatakan, in lam takunu mithlahum fatashabbahu, innat tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak mampu menjadi seperti mereka, minimalnya kalian berusaha untuk menyamai mereka. Ya, untuk menyerupai mereka. Karena menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah kemenangan. Dan ini adalah poin yang berikutnya. Ya, kita diperintahkan untuk menyerupai, meneladani generasi yang brilian, generasi yang soleh, generasi yang berprestasi baik dalam urusan dunia maupun agama. Kalaupun dia berprestasi dalam urusan dunia, dia tidak meninggalkan prestasi di dalam meraih kebahagiaan di akhirat. Poin terakhir yang saya sampaikan adalah hendaknya cita-cita mulia, keinginan untuk meneladani generasi yang brilian tidak hanya berhenti sebatas keinginan saja, tetapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi, sore, pada waktu-waktu yang mustajabah, agar kita diberi kekuatan, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan jalan kebenaran, dan diberikan rizki dan kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Diberikan kekuatan untuk mengikuti, meneladani para pemuda brilian yang saleh. Ada di antara sebagian kita tahu, saya kok gaya hidup saya, cara saya bergaul, kok mengikuti para pemuda yang fasik. Tapi saya tahu, tapi saya nikmat dengan ini. Kenapa? Karena Allah belum memberi kita kekuatan. Maka selayaknya kita mengangkat tangan di waktu-waktu yang mustajabah, meminta hidayah kepada Allah, meminta kekuatan, keistiqomahan, agar kita bisa mampu meneladani orang-orang yang soleh, sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh, dan kita tidak ditimpa oleh penyesalan yang tidak akan ada lagi obatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab.